Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua atau part yang kedua dalam pembahasan dari probabilitas diskret dan kontinu. Tujuan pembelajarannya masih tetap sama, tapi pada bagian ini kita fokus kepada adik-adik bisa menjelaskan dan juga memahami tentu saja dan juga menghitung probabilitas kontinu. Nah, untuk probabilitas kontinu itu biasanya merupakan hasil dari pengukuran sesuatu, misalnya jarak asrama ke kelas, berat badan setiap orang, atau juga jumlah bonus yang diterima CEO. Nah, dia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu distribusi probabilitas seragam dan juga distribusi probabilitas normal. Nah, untuk distribusi probabilitas normal, perhitungannya adalah peluang X-nya itu sama dengan 1 dibagi sigma akar 2 pi E pangkat minusnya X kurang mu pangkat 2 dibagi 2 sigma pangkat 2. Ini sigma pangkat 2 kan varian ya adik-adik. Mu rata-rata, sigma pangkat 2 varian, kemudian sigma saja standar deviasi, X-nya nilai perubah acak, kemudian Pi-nya 3,14, kemudian E-nya 2,71828. Nah, ciri-ciri distribusi probabilitas normal yang pertama dia berbentuk lonceng dan memiliki satu puncak pada bagian tengah distribusi. Kurvanya pasti berbentuk simetris, kemudian kurvanya menurun secara halus pada kedua arah dan bagian tengah, kemudian lokasinya sebuah distribusi normal ditentukan oleh rata-rata dan sebaran ditentukan oleh standar deviasi. Nah, untuk bentuk kurvanya, untuk ini bisa adik-adik lihat pada bagian ini. Jadi adik-adik bisa lihat dia ada di tengah-tengah, bentuknya bell shape atau lonceng, dan ini mean, median, and mode-nya itu equal atau sama. Sekarang kita masuk ke distribusi probabilitas normal baku. Kita mengetahui bahwa jumlah distribusi normal itu tidak terbatas dan setiap distribusinya memiliki rata-rata yang berbeda, standar deviasi yang berbeda, atau keduanya sekaligus juga berbeda. Nah, meskipun kita bisa menggunakan tabel probabilitas untuk distribusi diskret seperti pada binomial dan Poisson, namun tidak mungkin menggunakan tabel juga untuk angka yang tidak terhingga banyaknya untuk distribusi normal. Nah, salah satu keluarga probabilitas yang bisa digunakan itu adalah distribusi probabilitas normal baku. Distribusi probabilitas normal baku ini memiliki rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Distribusi probabilitas normal apapun dapat diubah menjadi distribusi probabilitas normal baku dengan mengurangkan rata-rata dari setiap pengamatan dan membagi selisihnya dengan standar deviasinya. Nah, hasilnya tersebut disebut dengan nilai Z. Distribusi probabilitas normal baku, kita bertemu dengan yang namanya nilai Z. Nanti adik-adik akan belajar dengan yang namanya tabel Z. Nah, ini adalah jarak yang bertanda antara sebuah nilai X yang dipilih dari rata-rata dibagi dengan standar deviasinya, yaitu X dikurang mu dibagi standar deviasinya atau sigma. Nah, X-nya itu adalah nilai beberapa pengamatan atau pengukuran tertentu, kemudian mu rata-rata distribusi, dan sigma adalah standar deviasi dari distribusi tersebut. Sebagai contoh, berat badan mahasiswa suatu perguruan tinggi mempunyai distribusi normal dengan rata-rata 60 dan standar deviasi 10. Tentukan nilai variabel normal dan standar bagi mahasiswa yang memiliki berat badan 70 dan 50. Diketahui mu-nya sama dengan 1000 dan standar deviasinya sama dengan 100. Sedangkan X-nya diketahui sama dengan 1100 dan X yang satu lagi itu sama dengan 900.
Nah, kita diminta untuk menentukan Z pada saat 1100 dan 900. Jadi, sekarang kita cari terlebih dahulu nilai Z pada saat 1000. Jadi, nilai Z pada saat 1000, Z sama dengan 1000 dikurang 1100 dikurang 1000 dibagi dengan standar deviasinya yaitu 100, maka didapatkanlah 1. Nah, ini artinya nilai Z sama dengan 1 menunjukkan bahwa upah mingguan 1100 adalah satu standar di atas deviasi. Nah, kemudian nilai Z pada saat 900, Z sama dengan 900 dikurang 1000 dibagi 100 sama dengan min 1. Nah, ini nilai Z sama dengan 1 menunjukkan bahwa upah mingguan 900 adalah satu standar di bawah deviasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini adik-adik, upah mingguan para mandor pada industri gelas mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata 1000 dan standar deviasi 100. Berapa nilai Z untuk upah tersebut? Sebut saja X-nya itu adalah 1100. Nah, berapa nilai Z untuk mandor yang 900 dan yang 1100? Ini sebagai tugas pertama adik-adik. Penerapan selanjutnya dari distribusi normal baku adalah mencari luas daerah dalam sebuah kurva distribusi normal antara rata-rata dan sebuah nilai yang dipilih yang disebut dengan X. Terdapat 4 situasi untuk menghitung luas di bawah distribusi probabilitas normal baku. Yang pertama, untuk mendapatkan luas antara 0 dan Z atau min Z, lihat langsung probabilitasnya di tabel. Untuk mendapatkan luas di luar Z atau min Z, cari probabilitas Z dalam tabel dan kurangkan probabilitas tersebut dengan 0,5. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan luas antara dua titik pada sisi yang berbeda dari rata-rata, tentukan nilai Z-nya dulu dan jumlahkan probabilitas yang bersesuaian. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan luas antara dua titik pada sisi yang sama dari rata-rata, tentukan nilai Z dan kurangkan probabilitas yang kecil dari yang besar. Nah, ini untuk contoh. Distribusi upah mingguan mandor pada industri gelas mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata 1000 dan standar deviasi 100. Nah, berapakah probabilitas memilih mandor dalam industri gelas yang memiliki pendapatan antara 790 dan 1000? Kemudian yang keduanya itu kurang dari 790. Nah, diketahui mu-nya adalah 1000 dan sigmanya atau standar deviasinya adalah 100. Nah, tadi di A diminta kalau seandainya P-nya itu antara 790 dan 1000. Bagaimana? Ya, Dek ya. Berarti P yang untuk A, P dalam kurung antara 790, ini P atau upah mingguan, kita ganti ya, upah mingguan, kemudian ini 1000, dia kan di antara, minta antara. Nah, berapa ini hasilnya ya? Z
Z-nya. Kemudian Z, nilai Z untuk yang X-nya 790. X-nya 790 dikurang berapa itu tadi? Min-nya 1000 dibagi dengan standar deviasinya 100, maka didapatkanlah 2,1 minus ya, minus 2,1. Nah, kemudian sedangkan Z yang berada di 1000 itu artinya di sini 1000 dikurang 1000 0 ya Dek, dibagi 100. Ya sudah, ini tidak ada gitu ya, sudah pasti 0. Berarti posisinya adalah, hasil dari sini kita temukan bahwa P antara 790 kecil dari upah mingguan yang 790, kemudian yang di antara 1000 kita sudah dapat jawabannya, yaitu tadi min 2,1, dan yang untuk yang 1000 itu adalah 0 ya. Nah, sekarang kita harus mencari nilainya, nilai min 2,1. Nilai min 2,1 itu adik-adik bisa dilihat pada tabel Z. Cara membaca tabel Z sudah Ibu perlihatkan atau Ibu tampilkan juga. Nah, untuk cara membaca tabel Z, dari tabel Z itu didapatkan bahwa min 2,1 dengan bagian atasnya 0 adalah min 2,10, itu didapatkan bahwa hasilnya adalah 0,4821. Jadi nilainya adalah, nilai Z-nya, nilai kurva di bawahnya itu adalah 0,4821. Nah, coba kita gambarkan ya. Kita gambarkan menggunakan kurva tadi. Mohon maaf kalau seandainya ini kurang lurus. Nah, kita gambarkan begini, adik-adik sekalian. Ini tengahnya, ini tengah. Kemudian ini 0, sudah pasti sini 0. Kemudian 2,1 itu berada di sini nih. Min 2,1. Min 2,1. Min 2,1 ini berada di sini. Nah, berarti posisi 0,48 ini berada di sini. Jadi di sini adalah 0,48. Jadi di dalam sini ya Dek, 0,482. Jadi yang diarsir ini adalah 0,482. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang B, dia minta kalau seandainya luas di bawah dari 790. Berarti luas di bawah dari 790 itu adalah berada pada di mana Dek? Kan itu artinya dia lebih kecil dari 790. Dia tanya tadi di pertanyaan yang B. Kalau di pertanyaan yang B, dia tanya kalau seandainya upahnya itu adalah kecil dari 790. Nah, bagaimana kalau upahnya 790? Berapa nilainya? Nah, untuk mencari nilai ini yang harus adik-adik ingat bahwa untuk di sini adik-adik sekalian, ini 0. Dia jumlah totalnya seperti di teori sudah Ibu bahas bahwa totalnya adalah 1. Berarti
di sebelah kanan ini adalah 0,5 dan di sebelah kiri ini adalah 0,5. Jadi kalau seandainya ceritanya dia bilang kalau kecil dari 790, itu artinya dia ke sebelah sini. Kalau besar dari 790 berarti ke sini. Jadi kalau seandainya kecil dari 790 kan berarti arah arsirnya ke sini ya, jadi ke arah sini. Berarti kalau kecil dari 790, 0,5 dikurang berapa nilainya tadi? Ini dia nilainya 0,4821. Jadi nilainya adalah 0,0179. Dan di mana Bu posisi 0,719 itu? Ya di sini adik-adik, di sini. Ibu arsir lagi ya, di sini. Draw. Sini. Ini adalah ibu arsir merah ini adalah posisi 0,7179 sisanya karena dia lebih kecil. Tapi kalau seandainya pertanyaannya disebutkan di sini bahwa kalau seandainya lebih besar nih ya, kalau dia minta lebih besar, itu kan artinya kalau lebih besar dari 790 berarti besar dari 790. Kalau besar dari 790 itu otomatis kan sebelah sini, sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti ini dong ditambah ke arah sini semuanya. 0,5 ditambah 0,4821 berarti didapatkan 0,9821. Jadi kalau seandainya dia tanya seandainya lebih besar, itu posisinya adalah ini nih, semua ini kalau lebih besar. Tapi kalau dia tanya lebih kecil, hanya ini saja nih, kecil dari 790. Jadi yang harus adik-adik ingat adalah, yang harus adik-adik ingat sekali, total ini semua adik-adikku, ini total ini semua, ini kurva ini adalah 1. Total ini semua 1. Di kanan 0,5, di kiri 0,5. Kalau dia minta besar dari 2,1 berarti nilai dari tabel Z ini ditambah dengan 0,5. Kalau dia minta lebih kecil berarti dikurang yang sebelah sini ya. Jadi kalau kurang mengerti nanti silahkan tanyakan ke Ibu di kolom komentar. Nah, ini adalah untuk nomor 2 tugas adik-adik. Jadi di sini contohnya upah mingguan pada mandor pada industri gelas mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata 1000 dan standar deviasi 100. Yang A-nya berapa probabilitas orang mandor yang upahnya mingguannya 1000, antara 1000 dan 1100, dan kemudian yang B-nya bagaimana kalau upahnya kurang dari 1100. Kita juga dapat melakukan penghitungan untuk penentuan luas dua daerah atau probabilitas, yaitu satu daerahnya di kanan dan satu daerah lainnya di kiri dari rata-rata. Nah, dicontohkan di sini misalnya, upah mingguan para mandor pada industri gelas mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata 1000 dan standar deviasinya 100. Nah, berapa luas di bawah kurva normal antara 840 dan 1200? Jadi, dari soal di atas diketahui bahwa mu-nya adalah 1000, kemudian sigma atau standar deviasinya adalah 100. Nah, kita diminta untuk mengetahui berapa luas di bawah kurva normal antara 840 dan 1200. Itu artinya kita harus mencari pertama kali adalah Z, nilai Z untuk
840 dan nilai Z untuk 1200. Nah, sekarang kita masuk ke nilai Z untuk 840. Jadi 840 dikurang dengan rata-ratanya 1000, kemudian kita bagi dengan standar deviasi 100, maka kita dapatkanlah min 160 dibagi 100, maka diperolehlah min 1,6. Nah, untuk nilainya silahkan adik lihat di tabel Z pada angka 1,6, dan maka akan kita dapat luas nilainya, nilai luasnya yaitu 0,4452. Kemudian selanjutnya kita masuk untuk melihat nilai Z pada 1200. Nah, Z 1200 berarti 1200 dikurang 1000 dibagi 100 sama dengan 200 dibagi 100 sama dengan 2. Nah, silakan adik-adik lihat di tabel Z-nya untuk nilai 2,00. Maka akan kita peroleh angkanya 0,4772. Nah, kita kan tadi ditanya berapa luas di bawah kurva normal antara si 840 dengan 1200. Nah, ini dapat kita jumlahkan 0,4452 ditambah 0,4772, maka hasilnya adalah 0,9224. Nah, adik-adik pasti bertanya kenapa ditambahkan, Bu? Nah, untuk itu mari kita coba ilustrasi dengan kurvanya. Jadi adik-adik, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa untuk kurva di bawah normal kita mulai. Nah, ini garis lurusnya, kemudian ini loncengnya, anggap lurus ya adik-adik. Nah, coba perbaiki biar bagus. Kita coba. Nah, ini kemudian ini lonceng, kurva loncengnya, dan ini di tengah. Nah, untuk Z nilai min 1,6 itu berarti di sini ya adik-adik. Di sini min 1,6. Kan di sini 0. Kemudian nilai 2 itu berada di sini. Ini 2. Karena positif, yang sebelah kiri itu negatif. Seperti yang kita ketahui tadi di sebelah sini 0,5. Ini 0,5. Kemudian yang sebelah sini juga 0,5. Nah, sama-sama 0,5, kiri dan kanan 0,5. Nah, nilai dari 1,6 ini itu adalah 0,4452. Nilai dari 2 di tabel ini. Nah, yang ditanyakan tadi adalah berapakah luas di bawah kurva normal antara 1,6 atau antara 840 dengan 1200. Nah, itu kan artinya berada di sini nih. Oleh karena itu, ini yang kita tambahkan. Inilah dia
jumlah kurva di bawah normal, kurva normal antara 840 dengan 1200. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa jadi peluang untuk pendapatan di antara 840 upah nih Adik, upah mingguan antara 840 dan 1200 adalah 0,9224. Ini artinya 92,24% mandor memiliki upah mingguan antara 840 dan 1200. Selanjutnya kita contohkan untuk penentuan luas daerah antara dua nilai pada satu sisi, kiri atau kanan dari rata-rata. Contohnya, upah mingguan para mandor pada industri gelas mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata 1000 dan standar deviasi 100. Nah, berapa luas di bawah kurva normal antara 1150 dan 1250? Diketahui bahwa mu-nya sama dengan 1000 dan sigmanya atau standar deviasinya itu sama dengan 100 atau S-nya. Nah, pertanyaannya adalah berapa luas kurva normal antara 1150 dan 1250. Nah, PR pertama kita adalah untuk mencari Z pada 1250. Itu artinya 1250 dikurang 1000 dibagi 100 sama dengan 2,5. Nah, nilai 2,5 silahkan Adik lihat di tabel Z. Dari sana kita mendapatkan nilainya adalah 0,4938. Nah, kemudian selanjutnya barulah kita cari nilai Z untuk 1150. Jadi 1150 dikurang 1000 dibagi 100 sama dengan 1,5. Nah, nilainya silahkan lihat di tabel Z. Didapatkanlah 0,4332. Nah, coba kita gambarkan sebelum kita simpulkan kenapa demikian gitu ya adik-adik ya. Nah, coba kita gambarkan. Ini kurva loncengnya. Kemudian ini seperti yang sudah ini 0. Nah, 2,5 itu berada di sisi positif ya adik-adik di sini ya. Ini 2,5. Nah, 1,5 itu juga berada di posisi positif dan posisinya di sini nih. Saya tarik ke bawah biar bisa dilihat lebih jelas. 1,5. Nah, sama-sama sisi positif kedua-duanya. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa luas kurva normal antara 1150 dan 1250. Berarti kita ingin mengetahui luasnya di antaranya ini. Tadi kan sudah diketahui kalau 2,5 ya ini termasuk. Nah, kalau seandainya 0,49
433 yang 1,5 ini posisinya di sini nih. Ini saya buat berwarna berbeda ya. Nah, ini 2,5 semuanya masuk. Sedangkan yang biru ini yang untuk 1,5 nih, yang ini. Nah, 1,5. Nah, karena dia minta antara 2,5 dan 1,5 dan dia pada sisi yang sama, itu artinya kita melakukan pengurangan yang besar dengan yang kecil. Jadi, didapatkanlah 0,4938 dikurang dengan 0,4332. Maka hasilnya adalah 0,0606. Nah, ini adalah probabilitas antara upah mingguan antara 1.150 dengan 1.150 nih adik-adik dengan 1.250. Nah, jadi yang masuk di dalam 0,66 tersebut adalah antara ini berdua nih. Jadi kalau saya gambar lagi ini, jadi di sini nih, sini ya, di antara itulah dia yang 0,66 0,0606. Dalam perhitungan ini kita juga bertemu dengan yang namanya aproksimasi normal terhadap binomial. Nah, kapan sebaiknya menggunakan hal tersebut? Nah, yang pertama itu yang harus diingat, hanya ada dua hasil yang saling lepas pada sebuah penelitian, bisa sukses bisa gagal. Nah, distribusi dihasilkan dari menghitung angka sukses dalam sejumlah percobaan, dan probabilitas sebuah kejadian sukses yang disebut dengan P tetap sama dari percobaan ke percobaan, dan setiap percobaan itu pasti saling bebas. Nah, untuk faktor koreksi kontinu, kita akan melihat atau menggunakan nilai 0,5 dikurangkan atau ditambahkan tergantung pada kasusnya. Nah, pada suatu nilai tertentu ketika probabilitas diskret diaproksimasi oleh distribusi probabilitas kontinu. Cara menerapkannya, untuk probabilitas terjadinya nilai X atau lebih, ini besar sama, itulah kira-kira adik, gunakan luas di antara X kurang 0,5. Sedangkan untuk probabilitas terjadinya nilai lebih besar dari X, gunakan luas di atas X tambah 0,5. Kalau seandainya kecil sama, itu gunakan X tambah 0,5. Tapi kalau seandainya kurang saja atau kecil, itu gunakan X dikurang 0,5. Contohnya adalah manajemen Santani Pizza mendapatkan 70% pelanggan barunya akan datang kembali dalam 1 minggu, di mana terdapat 80 pelanggan baru makan di Santani Pizza tersebut. Berapa probabilitas 60 atau lebih dari mereka yang akan kembali untuk mencoba makanan lain? Itu artinya kita ingin mengetahui P besar sama 60. Nah, kita hitung peluang untuk X besar sama 60. Karena N-nya besar, maka untuk memudahkan perhitungan digunakan pendekatan distribusi normal terhadap binomial. Nah, faktor koreksi kontinuitasnya adalah 60 kurang 0,5 sama dengan 59,5 karena ini besar sama 60. Nah, langkah pertama cari nilai Z yang bersesuaian dengan X menggunakan rumusnya. Ini adik-adik, ini rumus yang sebelumnya ya. Mu sama dengan N kali Pi. N-nya 80 kali 0,70 sama dengan 56, kemudian variansnya NP
kali 1 kurang pi, berarti 80 kali 0,70 dikali 1, dikurang 0,70 sama dengan 16,8. Sedangkan sigmanya saja atau standar deviasinya saja adalah akar dari 16,8 didapatlah 4,10. Nah, dari situ kita menghitung Z. Menghitung Z itu adalah rumusnya seperti yang di depan, X kurang mu dibagi sigma, berarti 59,5 dikurang 56 dibagi 4,1 dapatlah 0,85. Nah, langkah keduanya adalah dicari Z-nya besar dari 0,85 dan nilainya adalah 0,3028. Nah, langkah ketiga, maka luas daerah di bawah kurva normal adalah 0,5 dikurang 0,3028 yaitu 0,1977, sehingga diperoleh dalam probabilitasnya adalah 0,1977. Jadi kalau kita simpulkan bahwa peluang 60 atau lebih dari 80 konsumen baru akan kembali untuk makanan lainnya adalah sebesar 19,8%. Dua soal tadi merupakan soal yang bisa dikumpulkan jawabannya 1 kali 24 jam sebagai bukti presensinya adik-adik. Sedangkan untuk tugas PR yang dikumpul minggu depan, saya akan buat assignment baru dan juga saya tampilkan di sana di dalam GCR tersebut soalnya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.